Trader dan investor sukses dimulai dari seorang pemula, malah terkadang semuanya dimulai dari nol. Sekarang ini jumlah investor saham di Indonesia yang tercatat sudah mencapai 4,4 juta pada bulan November 2022. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 27,51% dari tahun lalu yang hanya 3,5 juta investor. Nah, di tengah keterbukaan informasi saat ini, seringkali pemula bahkan yang sudah mahir tergiur dengan saham murah, keuntungan besar, dan cepat kaya dari trading maupun investasi. Alhasil, kita sebagai pengikut nggak jarang punya ekspektasi yang keliru. Bareng aku Rani, di video kali ini kita akan bahas 5 fondasi dasar yang bisa kalian terapkan dalam trading dan investasi yang tujuannya supaya kita bisa memaksimalkan profit, meminimalisir risiko, dan bisa bertahan di pasar saham. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mtrade dan pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Siapa yang sering mikir, investasi atau trading itu bakal cuan terus, harga saham bakal naik terus, pokoknya pasti cuan gede deh. Ya sebenarnya dorongan buat dapetin cuan cepet dan tanpa lewati proses panjang itu emang sangat wajar. Siapa sih yang nggak mau? Tapi kan ya yang namanya investasi atau trading nggak ada yang instan. Semuanya membutuhkan waktu untuk berhasil. Selain itu, biasanya karena kita sebagai investor atau trader masuk pas pasar saham sedang uptrend. Padahal kenyataannya, ya kalau ada naik pasti akan ada turunnya juga. Ada untung, ada juga potensi ruginya. Kalau teman-teman ingat Mtrade, sering banget nih kita jelasin kalau harga saham itu bergerak dalam satu siklus yang terus berulang. Penjelasan tentang siklus dan tren saham bisa teman-teman tonton di video ini ya. Alasan lain karena adanya rasa percaya diri yang berlebihan atau overconfidence bias. Sikap percaya diri tentunya perlu kita miliki dalam melakukan investasi saham. Tapi di sisi lain, kita juga perlu waspada karena sikap terlalu percaya diri ini bisa mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan atau biasa dikenal dengan istilah overconfidence bias. Overconfidence bias ini memunculkan kecenderungan kita sebagai investor atau trader yakin betul akan analisis yang sudah dilakukan. Yakin kalau informasi yang kita terima saat ini tuh udah yang paling bener deh. Penyebabnya karena seorang menilai dirinya positif, dan yang kedua, kecenderungan manusia yang mengendalikan situasi serta merasa mampu untuk melakukan hal itu. Contohnya John Maynard Keynes, seorang ekonom paling berpengaruh di dunia abad 20, pernah mengalami kerugian besar di pasar modal. Kala itu, sebelum tragedi depresi besar tahun 1929, teman Keynes yang bekerja sebagai bankir Swiss sempat menasihatnya untuk mengurangi pembelian di pasar saham, mengingat pasar bursa saat itu yang lagi kurang bagus. Tapi, Keynes ini dengan penuh percaya diri bersikeras untuk menyimpan bahkan menambah portofolionya. Keynes bilang kalau saat itu gak bakal deh terjadi crash. Akibat kepercayaan diri yang berlebihan ini, Keynes justru malah merugi. Nah, sejak saat itu, Keynes pun percaya harga saham nggak dipengaruhi oleh faktor fundamental aja, tapi juga bagaimana kita mengelola emosi dan pikiran kita juga. Terus gimana dong supaya kita bisa berinvestasi atau trading dengan maksimal, berumur panjang, dan meminimalisir risiko? Pertama, start small dan money management. Gimana cara kita nentuin lot size, manajemen risiko, dan pada praktiknya terkadang belajar money management ini lebih susah dibanding memahami analisis fundamental atau teknikal. Kenapa? Ya kadang kita serakah teman-teman. Jadi mulailah dengan modal kecil. Di sini artinya mulai dengan uang yang kamu udah siap dengan risikonya. Jadi kalaupun kalian rugi nih, yang masih bisa tenang dan masih bisa tidur nyenyak. Contoh, kamu punya modal 250 juta di awal. Ternyata saat pertama mulai kok rugi 20% atau 50 juta, kamu jadi nggak bisa tidur dan gelisah. Ya berarti kamu harus sesuaikan lagi porsinya. Selain itu, dalam money management juga nggak disarankan buat all in dalam satu waktu. Belinya bisa secara bertahap dengan nominal yang sama sambil melihat adanya peluang yang bagus. Dan gak lupa juga, selalu aku ingatkan untuk menggunakan uang nganggur,
uang dingin atau uang yang emang kamu udah alokasikan untuk investasi atau trading saham. Jangan sampai nih kamu pakai uang untuk belanja bulanan, pendidikan anak, atau berhutang. Karena semakin besar uang yang kalian alokasikan, semakin besar pula tantangan psikologisnya. Semua hal besar dimulai dari hal kecil, guys. Jadi investasi yang besar tuh dimulai dari investasi yang kecil juga gitu. Jangan terburu-buru, nyantai aja. Dulu aku di awal investasi itu juga cuman dari nominal yang kecil. Well, besar kecil itu sifatnya subjektif ya. Awal dulu banget tuh aku mulai start dari 20 juta doang, terus kemudian bertumbuh gitu. Bertumbuhnya antara diinjek atau tumbuh labanya, dua-duanya. Aku jujur dua-duanya gitu ya. Jadi ya sekarang sih aku bersyukur angkanya udah cukup besar dan aku terus menjaga diri supaya enggak terlalu euforia di sini, karena semakin besar nominal dalam berinvestasi, terutama investasi saham ini ada naik turunnya. Sekali naik cuannya banyak meskipun persentasenya dikit, tapi kalau sekali turun meskipun persentasenya kecil juga, tapi ruginya tuh jadi secara nominal gede. Kalau belum siap secara psikologis, jangan investasi langsung gede. Kedua, pahami tujuan. Mau investasi atau trading, beda tujuan bisa beda strateginya juga loh. Secara return dan risikonya pun juga beda loh teman-teman. Misal kita mau investasi, jangka waktu investasi itu kan biasanya lebih lama, bisa setahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Secara return untuk saham-saham yang berfundamental bagus mungkin akan lebih oke. Tapi selama perjalanannya kamu udah siap belum untuk floating loss juga? Nah, untuk yang mau trading nih, secara return bisa dapat lebih cepat. Tapi udah siap juga belum kalau harus cut loss, hilang barang, atau bahkan ketinggalan buat entry? Kemudian yang ketiga, lakukan diversifikasi secara efektif. Kenapa? Ya namanya kita bergelut di pasar saham, kita nggak cuma dihadapkan oleh cuan, tapi juga ada risiko merugi. Sederhananya, diversifikasi ini kamu mengalokasikan modal investasi atau trading ke beberapa aset atau saham yang berbeda. Contoh, dari 100% portofoliomu, misal 60-80% diinvestasikan pada saham-saham yang kapitalisasinya besar untuk jangka panjang. Nah, 20-40% sisanya bisa kamu alokasikan untuk trading saham. Tipsnya, kalian bisa lakukan diversifikasi sektoral. Perhatikan kapitalisasi pasar, lakukan rebalancing portofolio secara berkala, dan perhatikan juga likuiditasnya. Jangan semua saham yang kelihatannya kalau dia bisa naik ngapain beli sedikit, kalau dia bisa naik beli banyak aja. Kalau mindsetnya kayak gitu teman-teman, itu jadinya kita gambling. Jadi kalau saham bisa naik, semua saham bisa naik. Tapi ingat juga, semua saham juga bisa turun. Perlu diperhatikan juga ketika kita beli satu saham, bicara tentang banyak sedikitnya kita beli satu saham, bukan cuma dari kapitalisasi saham tersebut berapa besar, tapi juga dari liquidity. Jadi jangan sampai saham ini lagi aktif, likuiditasnya gede, habis itu ketika dia nggak aktif, likuiditasnya tuh jadi turun, jadi kecil, dan jadi nggak bisa jualan. Itu yang paling mengerikan. Aku waktu itu pernah iseng scalping cuan sih, tapi habis itu nggak bisa jualan, terus meleng sebentar, turun ARB sampai bitnya hilang sama sekali. Intinya pelajarannya adalah ketika kita beli satu saham, berapa banyak kita beli saham, mesti harus perhatiin likuiditasnya juga. Keempat, pembatasan risiko. Selanjutnya, dalam investasi dan trading saham, ketahuilah kapan harus berhenti atau stop loss. Buat kalian seorang trader, ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa menggunakan mathematical stop loss dan technical stop loss. Cara lengkapnya, Mtrade juga udah bahas di video ini ya, jadi pastikan kalian udah menonton video itu. Loh, terus kalau buat investor gimana? Jadi teman-teman saat beli saham untuk investasi, kan kita analisis perusahaannya secara fundamental. Maka buat meminimalisir risikonya, kita juga balik ke fundamentalnya lagi. Kalau dirasa kinerja perusahaannya prospeknya jadi kurang bagus, ada perubahan fundamental, hingga secara valuasi juga udah tinggi, di situ kalian bisa jual. Dan kuncinya biar nggak sakit hati setelah jual saham karena merugi, balik lagi ke rules yang pertama. Berinvestasilah dengan nominal yang kamu udah siap dengan risikonya.
Jadi jangan cuma bayangin untungnya aja, tapi kalian mesti bayangin juga nih kalau misal rugi sekian persen atau sekian rupiah bahkan puluhan juta, bakal gimana? Dan kelima, penting manage fear and greed. Tugas nomor 1 ketika trading atau berinvestasi saham adalah menjinakkan fear and greed. Penting untuk mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita miliki. Kalau masuk saham pakai uang yang lebih, berarti kebutuhan hidup yang lain sudah tercukupi. Jadinya, buat mendapatkan keuntungan investasi pun kita bisa tetap hidup tenang dan bahagia. Bahkan Jeff Bezos, founder Amazon, pernah nanya ke Opa Warren Buffett, strategi investasimu sangat sederhana dan brilian, tapi kenapa gak semua orang bisa menirumu? Jawaban Opa Warren Buffett tanpa ragu, karena kebanyakan orang maunya kaya dengan cepat. Fokuslah pada proses bukan hasil akhir aja. Selalu jaga ekspektasi dan sadar bahwa di market saham juga ada risiko. 5 tips sukses trading tanpa emosi. 1. Fokus ke progres bukan hasil akhir. Tujuan bisa dicapai dengan baik, bahkan kita bisa bahagia kalau kita menikmati prosesnya. 2. Jangan dendam dengan market. Kalau cuan, jangan kepengen nambah terus. Kalau rugi, juga jangan pengen balas dendam. Jangan sampai terjebak rat race yang nggak ada endingnya. Kalau udah gini, gimana dong nikmati hasilnya? 3. Musuh terbesar kita adalah attachment atau ekspektasi berlebihan terhadap saham, terhadap duit. Jadi kalau ekspektasi itu dilepaskan, justru malah kita bisa trading dengan lebih objektif dan hasilnya lebih baik. 4. Jangan perfeksionis. Kalau kamu belum udah punya beban harus bagus, harus berhasil, harus cuan, justru malah susah cuannya. Jadi semakin santai, hasilnya malah akan semakin bagus. Embrace mistakes ya. 5. Gak usah mikirin apa kata orang, dan gak usah bandingin dirimu dengan orang lain. Bandingin dirimu dengan dirimu yang sebelumnya. Dan bandinginnya bukan cuma soal cuan, tapi soal progres belajarnya. Kalau kata Sun Tzu, seorang panglima jenderal militer Cina, jika kamu mengenal musuh dan mengenali dirimu sendiri, maka kamu gak perlu takut akan hasil dari ratusan perang. Kalau kalian tahu apa yang sedang dihadapi atau terjadi di market dan lebih kenal diri sendiri, gak perlu takut lagi untuk menghadapi market yang tidak pasti atau volatil. Itu tadi 5 fondasi yang penting buat kalian perhatikan baik dalam berinvestasi maupun dalam trading saham. Belajar analisis fundamental dan teknikal memang penting, tapi memanage psikologi dan emosi juga nggak kalah penting juga. Emosi berlebihan dan nggak terkontrol bisa membuat keputusan investasi menjadi tidak objektif. Dan seperti kata Opa Warren Buffett, risiko itu selalu ada kalau kalian nggak tahu apa yang lagi kalian kerjakan. So, belajar dan aksi adalah jalan menuju keberhasilan seorang trader dan investor. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih seputar investasi dan trading saham, kalian bisa langsung ikuti online kelas M-Trade, dapatkan edukasi saham mulai dari nol di sana, dan informasi selengkapnya kalian bisa langsung kunjungi mtrade.id/olc. Salam profit!